Selamat pagi sahabat Petra, Shalom, salam birukun. Kita berjumpa kembali di dalam acara Embun Pagi Radio Petra bersama dengan saya hambanya, Pendeta Indrianto Adiatmo dari Gereja Kristen Jawa Dagen Palur Solo untuk pelayanan komunikasi masyarakat Yakoma PGI Daerah Istimewa Yogyakarta. Puji Tuhan, pagi hari ini kita sudah diizinkan oleh Tuhan dan diberi karunia hidup yang baru di hari yang baru. Apa kabar? Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Puji Tuhan. Begitu kita membuka mata kita, kita sudah menerima kasih Allah. Dan sebagai ungkapan syukur semestinya kita juga mengasihi orang lain. Pasangan hidup kita, suami, istri, anak-anak kita, orang tua, dan seluruh keluarga kita. Puji Tuhan. Nah, pagi hari ini kita akan bersama-sama menerima firman Tuhan yang menjadi embun pagi, embun penyegar bagi kehidupan rohani kita, sekaligus menjadi penuntun hidup kita di hari yang baru ini. Mari, sahabat Petra, sebelum kita menerima firman Tuhan, kita berdoa bersama. Allah Bapa Sang Pemberi Kehidupan, Tuhan Yesus Kristus Allah Sang Putra, Juru Selamat kami, dan Allah Roh Kudus yang selalu menyertai, menuntun langkah hidup kami. Kami naikkan pujian syukur ketika kami boleh beristirahat semalam dan bangun di pagi hari ini dalam keadaan sehat, selamat, penuh sukacita dan damai sejahtera. Tuhan, walaupun ada di antara sahabat Petra yang mungkin menderita sakit dan menyambut pagi masih di dalam penderitaannya, biarlah Tuhan dengan Roh Kudus boleh membimbing sahabat Petra semuanya tetap merasakan damai sejahtera Tuhan di hari yang baru karunia-Mu ini. Selanjutnya Tuhan, bersama-sama kami hendak menikmati embun pagi-Mu, menerima firman Tuhan. Biarlah hati, jiwa, dan roh kami Tuhan bimbing untuk boleh menemukan makna pengajaran-Mu, makna amanat firman-Mu yang akan menjadi pemandu langkah hidup kami hari ini. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap sedia mendengar, mengerti, dan berkomitmen untuk melaksanakan amanat firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang telah menjadi manusia, datang ke dalam dunia menyelamatkan kami, dan senantiasa memelihara hidup kami sebagai gembala kami yang agung. Di dalam namanya, kami berdoa berharap dan mengucap syukur. Amin. Mari sahabat Petra, bersama-sama kita akan membaca firman Tuhan, dan bacaan firman Tuhan terambil dari kitab atau surat Yakobus pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-9 sampai dengan 12. Yakobus pasal 3 ayat 9 sampai dengan 12. Demikian firman Tuhan. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini, saudara-saudaraku, tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun, dan adakah pokok anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Selanjutnya, nats kita atau ayat mas terambil dari kitab Keluaran pasal 20. Kitab Keluaran pasalnya yang ke-20, ayatnya yang ke-16.
Keluaran 20 ayat 16 demikian firman Tuhan. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Nah, sahabat Petra, hari-hari ini media sosial, media massa ya terus-menerus memberitakan penanganan kasus pembunuhan berencana ya saudara kekasih kita ya Brigadir Yosua. Nah, saudaraku, di dalam berita yang sehari-hari kita nikmati, kita terima ini, kita merasa prihatin karena dari kesaksian para tersangka di antaranya ada oknum yang berubah-ubah dalam memberikan semacam kesaksian ya, pengakuan ya. Ada perubahan, misalnya bahwa dia mengaku bahwa peristiwa pelecehan seksual terjadi di Jakarta, tapi kemudian berubah di Magelang. Dan ada hal-hal lain yang diungkap yang tidak tetap, yang membuat orang bertanya-tanya, mana ini yang benar? Demikian pula kesaksian dari pelaku-pelaku yang lain. Nah, pengadilan akan menentukan dan mengungkap mana yang benar. Apakah kesaksian para tersangka dan saksi-saksi yang lain itu benar atau tidak benar? Ya, atau yang dalam sebutan dari firman Tuhan saat ini disebut dusta. Jadi sahabat Petra, pagi hari ini kita akan mempelajari ya salah satu perintah dari 10 perintah Allah yang diberikan kepada kita melalui kitab Perjanjian Lama, melalui kitab Keluaran, khususnya melalui Nabi Musa, yaitu perintah yang ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta. Konteks utama perintah ini ya dikaitkan dengan sidang pengadilan memang. Ketika hakim dan juri mendengarkan uraian dan juga kesaksian, demikian pula uraian dari penuntut maupun pembela, nasib terdakwa berada di tangan para saksi yang dipanggil untuk bersaksi. Memberi kesaksian palsu secara sadar merupakan pelanggaran serius dan tentu ada konsekuensi hukumnya. Nah, sahabat Petra, bukan sekali saja peristiwa-peristiwa bahwa kesaksian dusta dan kesaksian yang sebenarnya ya berulang tentu terjadi dalam persidangan-persidangan hingga sampai saat ini. Nah, saudaraku, sahabat Petra semuanya, Yesus pun mengalami bagaimana kesaksian dosa, ya, kesaksian dusta dari orang-orang Yahudi, ya, yang memusuhi orang-orang Farisi, ya, para imam, ya, itu menjadikan Yesus sebagai terdakwa yang kemudian menderita karena saksi dusta. Nah, saksi dusta juga bisa terjadi dalam konteks yang lain di luar pengadilan tentunya. Misalnya bisa terjadi di rumah, ya, antara suami dengan istri, ya, anak-anak, ya, di antara saudara-saudaranya, ya, demikian pula mungkin pembantu rumah tangga yang ada di tengah keluarga itu bisa bersaksi dusta, ya, tentang suatu hal yang tentu menimbulkan dampak yang luar biasa, dampak yang membuat situasi keluarga atau rumah tangga menjadi tidak baik. Demikian pula di tempat kerja, bisa saja ada saksi dusta dari karyawan kepada pimpinannya tentang karyawan yang lain, ya, yang merupakan mungkin rival di dalam dunia kerja, sehingga perlu berucap dusta atau bersaksi dusta. Nah, tentu sekali lagi ini akan merusak, ya, kehidupan tempat kerja, ya, teamwork dan yang lain itu. Nah, sahabat Petra, fitnah merupakan bentuk kesaksian palsu yang membahayakan. Ya, seringkali ada ungkapan fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Ya, kembali ke kasus pembunuhan ya Brigadir Yosua itu, ya, betapa ungkapan dari saksi, ya, dalam hal ini
di antara beberapa tersangka itu membuat Pak Ferdi Sambo itu marah besar dan akhirnya melakukan sesuatu yang tentu di luar kendali akal sehat, bahkan kendali imannya sebagai orang percaya, sehingga melakukan pembunuhan walaupun dengan menyuruh anak buahnya melakukan pembunuhan. Kesaksian bisa berdampak luar biasa. Nah, termasuk kebenaran yang dengan sengaja dibesar-besarkan atau diputarbalikkan. Kita kadang mendengarkan ada sebuah peristiwa, misalnya saja ada kecelakaan lalu lintas, korbannya luka-luka ringan, tapi orang yang menyaksikan kemudian menceritakan kepada orang lain, kemudian fakta memang terjadi kecelakaan itu kemudian dibumbui, dibesar-besarkan. Wah, korbannya berdarah-darah, kendaraannya luka parah, kendaraannya rusak parah, dan seterusnya itu. Nah, ini juga tidak baik, bisa memberikan persepsi yang keliru atau lebih dari fakta yang sebenarnya. Nah, sahabat Petra, larangan atas saksi dosa menyangkut juga tanggung jawab untuk menjadi saksi yang benar. Oleh karena itu dalam pengadilan selalu saksi itu disumpah atau mengucapkan janji. Nah, dalam keadaan ekstrim, dusta kadang dilakukan untuk maksud baik yang kadang bisa dibenarkan karena merupakan pilihan terbaik di antara yang buruk. Misalnya saja ada sebutan Doro Sembodo dalam bahasa Jawa. Dia sesungguhnya mengatakan yang tidak benar dalam rangka mungkin supaya keadaan tidak semakin buruk. Tetapi kita harus berhikmat. Apakah kita melakukan ini benar-benar untuk tujuan baik atau sekedar menutupi fakta kebenaran? Nah, Tuhan mengajarkan kepada kita untuk tidak bersaksi dusta, tentang sesama. Dalam hal ini kalau melakukan apa yang dikatakan di sini dusta untuk maksud baik, sesungguhnya juga tidak baik, gitu ya. Nah, sahabat Petra, kata-kata kita mesti harus bisa dipercaya dan terutama jadi saksi yang berani mengatakan yang benar, ya katakan ya, tidak katakan tidak, benar katakan benar, salah katakan salah. Terkhusus di dalam kesaksian bagi Tuhan, bagi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Sahabat Petra, sekali lagi kehidupan masa kini mempunyai budaya yang tidak baik, yaitu budaya dusta. Kasus-kasus korupsi misalnya di negeri kita yang sudah seperti penyakit kanker terjadi di dalam kehidupan bangsa kita, bahkan dilakukan oleh oknum-oknum pejabat pemerintah, wakil rakyat, yang seharusnya mewakili kita semua memperjuangkan kehidupan bagi rakyat, bagi keadilan dan kesejahteraan, kadang melakukan saksi dusta. Hari-hari ini kita mendengar berita oknum pejabat, oknum gubernur, oknum bupati, menjadi contoh yang tidak baik, berdusta, khususnya dalam urusan keuangan di pemerintahan, bahkan urusan keuangan dalam pembangunan gedung gereja. Ini tentu memalukan kita semua sebagai orang percaya. Mari kita bersama-sama kembali kepada ajaran Tuhan, untuk jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Biarlah kesaksian kita menjadi kesaksian yang mendatangkan kebaikan, yang mendatangkan berkat bukan kutuk, yang mendatangkan kehidupan bukan kematian, yang mendatangkan damai sejahtera dan bukan kegelisahan, ketidaktenteraman, bahkan kehancuran bagi kehidupan bersama kita. Mari hari ini kita menjadi saksi-saksi yang berkata benar dan saksi-saksi dusta. Tuhan
memberkati sahabat Petra semuanya untuk melaksanakan amanat firman-Nya. Mari kita bersama berdoa. Allah yang Maha Kasih, kami mengucap syukur atas pengajaran-Mu tentang kebenaran bersaksi di tengah kehidupan bersama kami dengan sesama, baik di tengah keluarga, di tengah jemaat atau gereja Tuhan, dalam relasi dengan umat beragama lain, dalam kebersamaan satu masyarakat, satu bangsa Indonesia, juga di dunia kerja, di tempat di mana Tuhan memberikan kepercayaan kami untuk bisa bekerja. Tuhan juga memberikan pengajaran kepada kami untuk bersaksi benar di tengah peristiwa-peristiwa, di tengah kasus-kasus, bahkan di dunia pengadilan. Kami mengucap syukur atas hikmat-Mu yang Engkau berikan kepada kami semua melalui firman yang boleh ditaburkan melalui acara Embun Pagi hari ini. Selanjutnya Tuhan, mampukan kami melaksanakan amanat firman-Mu. Biarlah Roh Kudus membimbing kami untuk menjadi saksi kebenaran dan bukan saksi dusta. Tuhan, kami menyerahkan hidup kami hari ini, baik dalam kesibukan kami bekerja, kesibukan studi kami, kesibukan beraktivitas sosial, dan kesibukan aktivitas yang lain. Biarlah langkah hidup kami, karya kami, apapun yang kami kerjakan, kami katakan, kami lakukan, hanya seturut dengan kebenaran firman-Mu dan di dalam pimpinan Roh Kudus-Mu. Kami serahkan kehidupan kami sepenuhnya di dalam kuasa dan kasih Tuhan. Demikian pula kami berdoa untuk sahabat-sahabat Petra yang menderita sakit dan yang di dalam pergumulan hidup. Biarlah Tuhan, kuasa dan kasih dari Tuhan Yesus Kristus Gembala Agung kami boleh menolong sahabat-sahabat Petra menemukan solusi atas masalah kehidupan, memenuhi kebutuhan, dan menemukan damai sejahtera serta sukacita sejati di dalam kehidupannya hari ini. Segenap tim dari Radio Petra, dari pimpinan pengurus, para penyiar, teknisi, demikian pula penjaga studio, senantiasa Tuhan berkati, sehingga melalui siaran Radio Petra, Injil Tuhan, kabar baik kepada semua orang boleh diwartakan. Kami juga berdoa untuk segenap dermawan, para donatur dari Radio Petra, biarlah bertambah-tambah berkat kepada mereka yang murah hati untuk mendukung pelayanan di Radio Petra ini. Terima kasih Tuhan, kami naikkan doa syukur dan permohonan kami di awal hari baru hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Gembala kami yang agung. Amin. Demikian sahabat Petra, siaran Embun Pagi hari ini kiranya berkat Tuhan sungguh telah tercurah atas sahabat Petra semuanya. Dan kita akhiri acara ini dengan mengucap syukur, haleluya, puji Tuhan kepada Tuhan, dan menyerahkan kehidupan kita di dalam pimpinan Tuhan sendiri. Sampai jumpa nanti malam di dalam acara doa malam. Sampai di sini saya Pendeta Indrianto Adiatmo mengucapkan shalom, salam berkat dan salam pirukun kepada sahabat Petra semuanya. Amin.